Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Vicky Setiawudi dalam program Sudut Istana. Program yang menghadirkan informasi seputar kegiatan Presiden Joko Widodo dan Kabinet selama 1 pekan. Dan seluruh informasi yang kami tayangkan dalam program ini bersumber dari channel YouTube Sekretariat Presiden. Langsung saja kita mulai, inilah dia Sudut Istana selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana letusan kembang api yang bersahutan di langit Jayapura menandai dibukanya secara resmi ajang Akbar Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Acara peresmian dipusatkan di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu malam 2 Oktober 2021. Kita simak keseruan dan kemeriahannya berikut ini. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Estora, Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Menurut saya sangat senang ya di Papua, khususnya kita Jayapura. Tentunya saya besar di Jayapura juga, jadi saya turut merasa bangga dan hati saya juga tergerak untuk ingin ikut serta dalam event ini. Aku sama PON Papua ini aku amazed banget, kayak bener-bener mewah banget Papua ngadain PON. Takjub sih aku sama PON-nya, kayak bener-bener megah gitu. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Ya kalau mau bilang PON-PON itu kan ya selama ini kan kita tahu PON itu biasanya di tempat lain, di tempat lain gitu PON ini. Tapi ternyata juga termasuk di Papua juga untuk PON ini. Jadi ya termasuk di PON juga, Papua ini juga jadi senang gitu. Sedang ada usaha PON ini bisa termasuk di Papua juga untuk PON sini. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Kami ini volunteer di PON sekarang ini sangat semangat sekali karena ini adalah perdana PON diadakan di Papua ya. Jadi kita berkumpul di sini dan pokoknya kita semua semangat buat menyambut acara besar ini karena ini pertama kali di Papua. Sangat antusias ya sejauh ini, apalagi makin rame di sini soalnya. Jadi banyak juga orang yang berusaha buat bisa nonton, terutama opening closing ceremony-nya tuh dilihat antusias sekali untuk bisa ikut di sini.
Ya, luar biasa sekali keseruannya. Kita lihat bersama tadi, Presiden Joko Widodo juga turun ke lapangan dan bermain sepak bola bersama dengan anak-anak Papua. Luar biasa sekali pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya masih di Papua. Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke pada Minggu 3 Oktober 2021. Pengembangan infrastruktur tersebut akan menghubungkan dan mempersatukan wilayah Indonesia sehingga mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih mudah. Terminal baru seluas 7.200 meter persegi yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut mampu melayani hingga 638.000 penumpang per tahun. Keberadaan terminal baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa transportasi udara. Selain itu, Kepala Negara juga berpesan kepada para pimpinan daerah Papua, termasuk Bupati Merauke, agar memanfaatkan Bandara Mopah dengan baik serta mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Saya ingin berpesan kepada Gubernur dan terutama Bupati Merauke agar memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya dan mendorong lahirnya sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing daerah dalam ekspor dan investasi, sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan bahwa pengembangan bandara di tanah Papua akan terus berlanjut. Selain Bandara Mopah, pembangunan bandara di kabupaten lain juga tengah dilakukan. Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa selain bandara ini kami tengah membangun beberapa bandara, di antaranya Ewer di Asmat, Bandara Moses Kelangi di Timika, Bandara Siboru di Fakfak, dan Bandara Dau Autorute di Nabire. Dan ini akan meningkatkan konektivitas menjadi lebih baik. Ya, semoga dengan banyaknya pembangunan infrastruktur ini mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di tanah Papua. Agenda Presiden Joko Widodo selanjutnya masih di tanah Papua, tepatnya di Merauke. Presiden Joko Widodo meresmikan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu SOTA di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Minggu 3 Oktober. Dalam peresmian tersebut, Presiden menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus terus dibangun karena merupakan representasi wajah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan jajaran terkait untuk membangun kembali pos lintas batas di berbagai perbatasan negara di seluruh tanah air. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Kalau dulu sebelum dibangun PLBN, kami untuk kepengurusan pelintasan itu masih sangat susah karena pos imigrasi masih terpisah dengan custom dan karantina. Tetapi sekarang dengan adanya dibangun pos PLBN, kita sudah semakin mudah dalam kepengurusannya. Sehingga itu kami berikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. Karena itu sejak 7 tahun terakhir saya telah memerintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara di berbagai titik di seluruh tanah air. Berapa ini tadi? 30.000, 2, 60. Siapa ini yang jualan? Ya, di hari yang sama Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat dan pelajar di halaman kantor Bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Presiden memastikan bahwa program vaksinasi dari Sabang sampai Merauke berjalan dengan baik dan merata.
Siang hari ini saya datang ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk melihat program vaksinasi yang dilaksanakan di sini. Saya ingin memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke pemerataan vaksin itu ada dan vaksinasi itu berjalan dengan baik. Dan saya lihat di sini antusias dari masyarakat sangat baik, dan saya berharap dengan adanya vaksinasi ini akan memberikan perlindungan yang baik bagi masyarakat agar tidak terkena oleh COVID-19 dan penyebaran COVID-19 bisa kita hambat sebaik-baiknya. Di sini saya melihat pelajar, masyarakat semuanya antusias, dan kita harapkan di semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua juga melakukan hal yang sama. Dan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para tokoh adat, tokoh agama yang telah membantu menjelaskan kepada masyarakat dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke dan Papua yang telah antusias untuk ikut dalam program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini informasi unik di mana Presiden Joko Widodo berjanji pemirsa membangunkan rumah untuk sekitar 50 kepala keluarga warga suku Asmat. Hal itu disampaikannya saat bertemu sejumlah perwakilan suku Asmat di Merauke, Papua. Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk membangunkan rumah untuk warga Asmat. Ia juga meminta Bupati Merauke Romanus Baraka membantu rencana itu. Pada kesempatan itu sejumlah warga suku Asmat bercerita bahwa mereka tidak punya tempat tinggal. Saat ini mereka tinggal di kontrakan tak layak huni. Salah seorang warga suku Asmat, Venansius, mengatakan tidak menyangka bisa berdialog langsung dengan Presiden Jokowi. Ia berterima kasih kepada Presiden yang telah mendengar kesulitannya. Bangun biar jelas semuanya. Ya. Bupati. Tanahnya Pak Bupati, rumahnya Pak Bupati PU kan. Lagi direncanakan. Tadi 40. Ya. Ya, saya minta Bapak mohon rumah yang layak, air, itu saja yang saya minta. Presiden bilang, Bapak jawab langsung ya, kami akan kerjasama dengan Bapak Bupati sama Bapak Pertanahan. terus nanti akan dibangun. Oh, perasaannya bagaimana? Saya lebih bangga, saya senang kalau Bapak sudah jawab begitu, dan saya bicara sendiri sama Bapak dan Bapak jawab. Untuk saat ini tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Wari. Itu rumah sendiri ya? Itu rumah yang dibangun oleh Bapak-Bapak TNI Angkatan Laut. Selama ini kondisinya kurang bagus, tapi kami masih bisa tinggal dan apa yang kita tinggal di situ itu juga tanahnya orang, kita masih di atas ini. Makanya kita dikontrak. Dengan senang hati saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan hari ini bisa dijawab permohonan saya. Terus pengen bilang apa sama Bapak Presiden sudah mau dibangun rumah? Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih di Papua pemirsa, Presiden Joko Widodo berkesempatan mampir untuk membeli jagung rebus di penjual pinggir jalan. Presiden tak hanya membeli, tetapi juga tampak langsung mencicipi jagung rebus yang telah dibelinya. Presiden nampak lahap memakan jagung rebus yang telah dibelinya tersebut dari seorang pedagang. Momen itu terjadi usai Presiden Joko Widodo meninjau lokasi penanaman jagung di Kabupaten Sorong. Warga dan pedagang yang melihat Presiden makan jagung rebus tersebut menjadi heboh. Namun tidak hanya Presiden Jokowi, nampak pula Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut membeli jagung rebus bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Masih soal pertanian pemirsa, Provinsi Papua Barat diyakini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Tanaman-tanaman ini yang kendala itu sebagai alat. Ya selama sudah berapa tahun ini ya kami olah dengan tenaganya sendiri. Kerja dengan manual juga paling 3 hektar ini kita mencapai 1 hektar lebih habis. Tapi masih tinggal 1 hektar tidak bisa dikelola lagi karena tenaga kita terbatas karena cuma pakai cangkul untuk kita pacul. Karena itu tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Dicek. Ya, kasih. Saya idola sekali sama Bapak Jokowi dari awal. Karena beliau punya kepemimpinan sangat bagus, membangun rakyat, berbaur dekat dengan rakyat, terus tidak membedakan status sosial, ekonomi. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali akhirnya bisa ketemu. Selama ini cuma nonton di TV, cuma lihat beliau punya kinerja. Akhirnya Bapak Jokowi sehat selalu, Tuhan Yesus berkati selalu dalam pekerjaan. Tetap ingat sholat, tetap ingat Tuhan. Apapun yang orang bicarakan di luar, Bapak Jokowi tetap yang terbaik. Rasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah berkunjung di kota kami, Kabupaten Sorong. Dalam perjalanan di pagi hari, Senin 4 Oktober, saat menuju lokasi penanaman jagung yang berada di Kelurahan Klamesen, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, ada sebuah spanduk yang dibentangkan oleh seorang warga dan menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Spanduk yang bertuliskan, "Selamat datang Pak Jokowi, tolong perhatikan kami pedagang kaki 5", dibentangkan di tepi Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong oleh seorang pedagang kaki 5. Tiba di lokasi, Presiden langsung menghampiri pedagang kue dan roti yang diketahui bernama Ibu Juhari yang membentangkan spanduk untuk meminta bantuan. Presiden Jokowi pun kemudian memberikan tambahan modal bagi Ibu Juhari untuk usahanya tersebut. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali masih dengan rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo di Tanah Papua. Tetaplah di Sudut Istana. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita.
Ya, nama saya Melkianus Osok, asalnya dari suku Moi. Pencapaian vaksinasi di Kota Sorong ini saya amati belum maksimal. Belum maksimal. Nah, satu hal yang membuat orang Papua tidak bersedia menerima vaksin karena ada provokasi dari luar. Ada isu-isu dari luar yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang Papua ini takut untuk divaksin. Saya berharap juga supaya pemahaman ini untuk masyarakat mengerti ya semua divaksin supaya jangan ada virus yang merajalela di sini lagi. Yo kasihan dong, ya toh merajalela, kasihan kita ini ya saksian sama orang kalau orang meninggal berturut-turut terus kubur ini ya kita tidak undang ya, kita tidak ini, tapi ya mari kita coba berpikir yang baik. Ya kan? Untuk jangan tangkap dari luar, tapi mari sumbernya yang tadi. Kita coba cari sumbernya yang sementara yang bertanggung jawab, sehingga vaksin ini tidak boleh diragukan di masyarakat lagi. Ya, itulah sederet rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo di tanah Papua yang mengisahkan berbagai ragam cerita unik dari sana. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kita ke Jakarta di mana Presiden Joko Widodo bertindak selaku Inspektur Upacara memimpin upacara peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 5 Oktober 2021. Tema yang diangkat adalah bersatu, berjuang, kita pasti menang. Selamat ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Ya, pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76, kita memamerkan alutsista kita, dan ini juga sebagai sebuah bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan ini, dan kita harapkan publik, masyarakat bisa tahu bahwa kita misalnya telah memiliki Astros ini sebanyak 56, misalnya ini roketnya bisa meluncur jarak 39 km, dan yang lain-lainnya nanti tolong ditanyakan ke Panglima TNI, Kasat, Kasal, atau Kasau. Inilah yang kita miliki, dan ini adalah pembelian-pembelian baru. Misalnya kalau yang Astros ini tahun berapa ini pembelian? Ini baru aja, jadi di 2014 kita membeli ini, jadi
kelihatan sekali barangnya memang masih barang-barang baru semuanya. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, Sudut Istana akan kembali dengan kegiatan Presiden Joko Widodo di Bali. Tetap di Sudut Istana. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Pak Yusuf, ada kegiatan penanaman? Hanya melihat. Ya, itulah sedikit cuplikan saat Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara saat meninjau Taman Hutan Mangrove Ngurah Rai Bali. Nah, omong-omong soal mangrove, Presiden memberikan sepatah dua patah kata di hadapan media setelah meninjau hutan mangrove di Kabupaten Badung, Bali. Kita simak bersama keterangan Presiden berikut ini. Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di Provinsi Bali ini, yang ini telah dibangun sejak tahun 2003 dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita yang memadukan untuk pendidikan, untuk edukasi, untuk pariwisata, dan juga untuk penguatan ekonomi masyarakat. Model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi, kita copy untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain. Yang ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita, dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air, dan memperbaiki kualitas lingkungan baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Ya pemirsa, itulah rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo selama sepekan terakhir. Dan informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Sudut Istana pekan ini. Saya Vicky Setiabudi pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.